Di negeri ini, kemurahan hati sering lebih dipuja daripada keadilan. Seseorang bisa mendapat gelar tokoh inspiratif hanya karena membagikan mie instan dan amplop di acara TV pagi. Padahal, kalau ditilik dari sisi yang lebih jujur, itu bukan aksi kebaikan, tapi perpanjangan tangan dari sistem yang gagal memberi setiap orang apa yang menjadi haknya. Tapi siapa yang peduli? Selama kamera menyorot dan netizen berkomentar, "Masya Allah, semoga berkah, semua tampak suci." Bahkan kadang pelakunya sendiri lupa bahwa yang ia bagikan bukanlah miliknya sepenuhnya, melainkan ada bagian milik orang lain yang terlalu lama ia simpan. Kita menyebutnya santunan, kata yang terdengar manis, penuh kasih, dan sangat cocok ditulis di spanduk. Namun di balik itu, ia menyimpan aroma penaklukan yang lembut. Seolah-olah si miskin harus menunduk hormat saat diberi, dan si kaya boleh menepuk dada karena berhasil menjadi manusia. Kita hidup dalam kebudayaan di mana memberi menjadi puncak moralitas, tetapi menuntut hak dianggap sebagai pembangkangan sosial. Maka jangan heran bila anak yatim dituntut berterima kasih saat diberi sekantong beras, alih-alih dilatih bicara di mimbar tentang hak-haknya yang dirampas sejak kecil. Lama-lama kita jadi bangsa yang hobi menutup borok dengan plester amal. Seseorang bisa menyisihkan 1000 perak dari sisa parkir, lalu merasa telah menyelamatkan dunia. Padahal anak-anak yang menerima koin itu hanya akan membelikan mie rebus dan menatap langit dengan perut setengah kenyang. Mereka tidak butuh belas kasihan, mereka butuh sistem yang tidak membuat mereka jadi yatim piatu di depan hukum dan perut sendiri. Tapi ya, itu terlalu rumit untuk dibahas di sinetron religi jam 7 malam. Kebaikan dalam banyak budaya seringkali dijual sebagai barang mewah, hanya dimiliki oleh segelintir orang yang berhati mulia. Maka ketika seseorang memberi sesuatu kepada yang lebih miskin darinya, dunia pun bersorak, seolah sedang menyaksikan keajaiban moral. Padahal, jika kita buka kitab suci dan undang-undang dengan mata waras, yang terjadi bukan pemberian, melainkan penunaian. Harta orang kaya bukan sepenuhnya milik mereka. Ada hak orang miskin yang melekat di sana. Bukan hak minta tolong, tapi hak minta kembali. Al-Quran tidak membungkusnya dengan pujian. Ayat itu lugas, dan pada harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Hak bukan bonus, bukan sedekah, bukan hadiah. Kata hak dalam bahasa Arab berakar dari makna kebenaran dan kepastian. Maka saat seseorang menyimpan hak itu untuk dirinya, ia bukan sedang pelit, ia sedang mencuri. Tapi karena yang dicuri adalah hak kaum miskin, maka dunia diam. Bahkan terkadang diam-diam ikut mengamini. Lucunya, kita masih sering menganggap orang yang menunaikan hak itu sebagai manusia setengah dewa. Dia disebut dermawan, mulia, calon penghuni surga, dan jika cukup populer, bisa diundang jadi pembicara seminar kemanusiaan. Bayangkan seorang karyawan gajian tiap bulan, lalu suatu hari ia menagih gajinya kepada bos. Apakah ia akan disebut tamak? Tidak, ia hanya menuntut haknya. Tapi jika yang menuntut hak adalah orang miskin, tiba-tiba ia menjadi tidak tahu diri, kurang bersyukur, bahkan disebut sebagai pengemis. Inilah keberhasilan sistem, memutarbalikkan hak menjadi belas kasihan dan keadilan menjadi kemurahan hati. Di ujung permainan ini, yang miskin dipaksa menunduk dan yang kaya bebas memilih apakah ingin terlihat baik atau tetap sibuk dengan cicilan resort. Padahal tugas moral bukan soal ingin atau tidak, tapi soal harus. Tapi barangkali ketika keadilan berubah menjadi pilihan, itulah saat dunia mulai dijalankan oleh narasi, bukan oleh akal. Bahasa kalau dibiarkan liar bisa menjadi alat revolusi, tapi jika dikurung dan diberi pelatihan sopan santun, ia akan berubah jadi satpam kekuasaan. Kita hidup di zaman di mana kata-kata tidak lagi mencerminkan realitas, melainkan menyesatkannya dengan penuh keanggunan. Anak yatim tidak lagi kelaparan, mereka hanya membutuhkan perhatian. Fakir miskin tidak lagi tertindas, mereka hanya kurang beruntung. Sementara pencuri hak sosial disebut kurang peka. Lihat betapa manisnya dusta jika dilafalkan dengan diksi lembut. Kita telah berhasil menciptakan kosakata untuk menghindari rasa bersalah. Kata hak kita ganti dengan pemberian. Kewajiban kita ubah menjadi keikhlasan. Keadilan kita permak jadi kearifan lokal. Semuanya terdengar indah sampai kita lupa bahwa di balik kecantikan itu ada tragedi yang tidak diselesaikan, hanya dikemas ulang. Kita bukan lagi mencari kebenaran, tapi mencari kata-kata yang tidak menyakitkan. Itulah sebabnya kata santunan sangat populer. Ia menenangkan hati orang kaya, tanpa harus membuat mereka merasa bersalah. Jauh lebih nyaman daripada mengatakan, itu harta milik anak yatim yang Anda tahan. Bahasa bukan lagi alat pemurnian makna, tapi alat pembius moral. Kita telah menjinakkan kesadaran kita sendiri agar bisa tidur nyenyak di ranjang empuk ketidakadilan. Dan bukan cuma dalam kehidupan sosial. Dalam agama pun, kita lakukan hal serupa. Kata hak dalam Al-Quran diterjemahkan dengan kalimat penuh kasih. Ada pahala besar bagi yang memberi. Padahal redaksi aslinya tidak sedang membujuk, melainkan memperingatkan. Tapi karena kita lebih suka dininabobokan daripada digugah,
Kita cari versi tafsir yang lebih menyejukkan, seperti pasien kanker yang hanya mau mendengar kabar flu ringan. Dalam jangka panjang, bahasa seperti ini menciptakan umat yang lembut di lidah, tapi tumpul di tindakan. Pandai bersyukur, tapi pasrah pada ketimpangan. Rajin memuji, tapi abai membela. Lalu lahirlah masyarakat yang lebih takut berkata jujur daripada membiarkan ketidakadilan berjalan seperti biasa. Kita hidup di tengah masyarakat yang sopan tapi sekarat. Halus dalam tutur kata, tapi kasar dalam membiarkan ketimpangan merajalela. Bahasa semacam ini bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tapi justru memperpanjang umur ketidakadilan. Seperti menamai wabah sebagai ujian kesabaran, atau menyebut korupsi sebagai kekhilafan administratif. Bahasa tidak lagi mendorong perubahan, tapi membungkus kebusukan dengan pita doa dan kata-kata bijak. Dan ketika bahasa telah kehilangan keberaniannya, masyarakat akan kehilangan kesadarannya. Kita tidak lagi mampu membedakan mana ketulusan dan mana pembiusan. Semua terdengar indah, sampai akhirnya anak-anak yatim itu tumbuh dewasa dalam sistem yang memperlakukan mereka sebagai objek santunan, bukan subjek keadilan. Gelar dermawan itu istimewa karena langka, katanya. Tapi kalau kita jujur, ia langka, bukan karena hanya segelintir orang berhati emas, melainkan karena terlalu banyak orang menganggap kewajiban itu pilihan. Maka ketika seseorang memberi sebagian hartanya kepada fakir miskin, masyarakat spontan menobatkannya sebagai pahlawan. Bukan karena jumlahnya luar biasa, tapi karena yang lain bahkan tidak mau repot mengeluarkan receh dari dompet. Lucunya, semakin banyak harta yang ditahan, semakin tinggi derajat pujian saat sebagian kecilnya dibagikan. Ini seperti seseorang yang menyimpan 100 roti, lalu membagikan sepotong kecil, dan disambut dengan standing ovation. Masya Allah, dermawan sekali. Kita tidak melihat 99 potong yang tetap ia genggam, kita hanya terpukau oleh setengah gigitan yang ia sodorkan sambil senyum manis ke kamera. Di balik pujian terhadap kedermawanan, sebenarnya tersimpan pengakuan terselubung. Menunaikan hak orang lain itu susah, berat, menyakitkan, bahkan dianggap layak dimonumenkan. Inilah paradoks moral zaman ini, di mana seseorang disebut luar biasa bukan karena melakukan sesuatu yang mustahil, tetapi karena berhasil mengalahkan rasa malas dan ego untuk tidak terlalu pelit. Kita hidup dalam era di mana normal dianggap luar biasa, dan kewajiban diperlakukan seperti mukjizat. Dan seperti biasa, kesulitan ini sering diberi pembenaran teologis. Memberi itu butuh keikhlasan, kata sebagian ustaz. Tentu, ikhlas itu baik, tapi jangan jadikan ikhlas sebagai syarat untuk tidak mencuri. Anda tak perlu ikhlas untuk tidak mengambil dompet orang lain. Sama halnya, Anda tak perlu menunggu hati lapang untuk menunaikan zakat, membayar upah buruh tepat waktu, atau membagi keuntungan kepada yang selama ini menopang bisnis Anda dengan keringat. Disinilah kita sadar bahwa gelar dermawan lebih banyak berfungsi sebagai penghargaan moral untuk menyamarkan betapa banyak orang yang sebenarnya menahan hak orang lain. Yang satu dibingkai jadi teladan, agar yang lain tidak kelihatan sebagai masalah. Pemberian kecil itu jadi mercusuar palsu di tengah laut ketidakadilan yang luas, agar kita lupa bahwa seharusnya semua kapal punya lampunya sendiri. Kita suka menyebut negeri ini sebagai negara besar, negara berdaulat, negara hukum. Tapi ketika bicara tentang anak yatim, fakir miskin dan orang-orang yang tercecer dari jaminan hidup layak, negara tiba-tiba berubah menjadi panti asuhan berjamaah. Segala urusan kesejahteraan diserahkan kepada donatur, relawan, dan pengurus yayasan yang hidupnya sendiri pas-pasan. Maka timbul pertanyaan paling filosofis, kita ini negara atau panti asuhan yang kebanyakan stafnya nganggur tapi suka pidato? Kita punya APBN triliunan, kementerian sosial yang fotogenik, dan regulasi yang tebalnya bisa dijadikan bantal. Tapi mengapa urusan makan anak yatim masih harus menunggu donatur? Mengapa rumah sakit gratis hanya muncul di baliho kampanye? Mengapa biaya sekolah masih menjadi perkara sakral yang bisa memecah belah rumah tangga? Kalau semua bergantung pada kemurahan hati warga sipil, lalu negara ini fungsinya apa? Apakah negara hanya hadir untuk mengatur plat nomor kendaraan dan mengurus legalitas pernikahan siri? Lebih lucunya lagi, negara kadang ikut merasa bangga saat rakyatnya rajin berbagi. Luar biasa, rakyat Indonesia sangat dermawan, katanya. Padahal itu adalah pujian yang sekaligus pengakuan kegagalan. Seperti kepala sekolah yang memuji siswa karena saling bantu beli kapur tulis, padahal anggaran sekolahnya cukup untuk membangun gedung baru. Kita sedang menyaksikan sebuah sistem yang bangga pada kedermawanan rakyat sebagai kompensasi atas absennya kebijakan. Dan begitulah, dari tahun ke tahun, negara ini makin mirip panti asuhan. Tapi bukan panti asuhan profesional yang terorganisir, melainkan panti asuhan spontan, berjamaah, di mana pengurusnya berganti tiap musim, dan anak-anak asuhnya terus bertambah tanpa kejelasan nasib. Kita jadikan agama sebagai alasan untuk menunda reformasi sosial, dan kita jadikan santunan sebagai pelampiasan agar tidak merasa terlalu bersalah. Negara yang sejatinya hadir untuk menjamin hak warganya, kini hanya jadi panggung seremonial.
Yang paling rajin menyantuni disebut paling peduli. Yang paling sering bersedekah disebut paling agamis. Padahal kalau negara hadir dengan benar, tidak akan ada lagi anak yatim yang antre bantuan. Mereka cukup datang ke sekolah, ke rumah sakit, ke dapur umum, lalu hidup dengan tenang, tanpa perlu difoto dan dijadikan poster iklan kebaikan. Tapi ya, mungkin memang begini selamanya. Kita menolak jadi negara kesejahteraan, tapi juga malu disebut gagal. Maka kita pilih jadi panti asuhan berjamaah, dengan bendera, lagu kebangsaan, dan kementerian yang hobi mengeluarkan sertifikat. Sedekah adalah amalan mulia, tidak diragukan. Tapi dalam masyarakat yang timpang, ia sering berubah fungsi, bukan lagi sebagai jembatan kasih sayang, melainkan sebagai jubah untuk menutupi kesenjangan. Sedekah jadi lampu hias di tengah rumah yang roboh, indah, menyala, tapi tidak menyelamatkan siapapun dari kehancuran struktural yang terus berlangsung. Kita menyaksikan orang kaya melempar segepok uang ke kerumunan miskin, lalu disambut dengan pekik takbir dan tepuk tangan. Si kaya bahagia karena merasa jadi penyambung rezeki Tuhan. Si miskin terharu karena merasa dipedulikan. Kamera merekam, media memuat, dan masyarakat bersyukur. Lihat, masih banyak orang baik. Tapi tak ada yang bertanya, mengapa uang itu harus dilempar? Bukan dibagikan dengan sistem? Mengapa antrean sembako bisa sepanjang antrean tiket konser, padahal kita punya Kementerian Sosial dan data penduduk digital? Disinilah sedekah berubah peran. Dari upaya menghapuskan jurang sosial, menjadi cara untuk menormalisasi jurang itu. Ia menjadi obat penenang, bukan penyembuh. Memberi efek hangat sesaat, tapi tidak menyentuh akar masalah. Bahkan sering dijadikan dalih untuk mempertahankan sistem yang sudah bengkok. Tak apa kaya makin kaya, asal rajin sedekah. Tak masalah buruh dibayar murah, asal pengusaha rutin berbagi. Akhirnya, kezaliman ekonomi dilegalkan dengan kemurahan hati yang sesekali datang. Dan yang lebih menarik, sedekah juga jadi alat pencitraan. Entah mengapa, memberi sekarung beras bisa menggantikan laporan pajak. Membagi nasi bungkus bisa menghapuskan eksploitasi di tempat kerja. Bahkan di tahun politik sudah bisa lebih ampuh dari visi misi. Bagi yang paham permainan ini, kedermawanan hanyalah investasi sosial yang murah tapi efektif. Anda bisa menindas sepanjang tahun, lalu menabur bantuan di bulan Ramadan, dan semua dosa sosial itu akan dibasuh oleh sorotan kamera dan postingan inspiratif. Dengan cara ini, sedekah tidak hanya kehilangan maknanya. Ia justru melanggengkan ketimpangan yang seharusnya diperangi. Ia menjadi bantal empuk bagi kekuasaan untuk tidur nyenyak di tengah penderitaan rakyat. Ia menjadi kosmetik spiritual yang menutupi wajah bopeng ketidakadilan. Padahal yang dibutuhkan bukan bedak, tapi operasi total sistem distribusi kekayaan. Tentu, kita tidak sedang menyuruh orang berhenti bersedekah, tapi kita perlu jujur. Jika sedekah menjadi satu-satunya alat bantu sosial, maka kita sedang membangun masyarakat atas dasar kemurahan, bukan keadilan. Dan jika segala penderitaan rakyat hanya bisa diobati dengan kebaikan pribadi, maka sesungguhnya yang sakit bukan hanya rakyat, tapi juga negara.